Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid, masih tentang perkara-perkara gaib. Lanjutan pembahasan sebelumnya tentang masalah jin, ya. Masalah kehidupan salah satu daripada makhluk Allah, yaitu bangsa jin. Al-jinnu mukallafuna kal bashar wa muhasabuna ala a'malihim kama yuhasabu banu adam. Wa ja'a dhalika fil Qur'anil Karim fi mithli qawlihi ta'ala ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Wa qawluhu ta'ala sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Jin merupakan makhluk yang kena taklif. Jin merupakan makhluk yang mukallafun, yang kena taklif hukum. Artinya punya kewajiban untuk menjalankan syariat Allah di muka bumi. Kal bashar, sama seperti manusia. Wa muhasabuna ala a'malihim, dan mereka bangsa jin juga akan dihisab atas amalan-amalan mereka di dunia sebagaimana akan dihisab Banu Adam, manusia. Wa ja'a dzalika fil Qur'anil Karim, dan hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an pada firman Allah Ta'ala, misalnya ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai para jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian untuk menyampaikan kepada kalian ayati, akan ayat-ayatku, dan memberikan peringatan kepada kalian tentang adanya perjumpaan di hari akhirat ini. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa status jin dan manusia sama dalam hal sama-sama kena taklif hukum dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan, akan kami proses, ya. Akan kami hisab kalian, akan kami minta pertanggungjawaban ayyuhas thaqalan, wahai dua yang berat. Thaqalan ini dua yang berat atau as-thaqalain, ya. Dua yang berat ini maksudnya adalah manusia dan jin. Makna berat ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid oleh Jawharatul Tauhid. Makna berat di sini adalah berat dengan dosa. Karena makhluk Allah paling berbuat dosa yang kedua jin dan manusia. Selain manusia tidak ada makhluk Allah yang buat dosa. Semua bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Setiap sesuatu itu semua bertasbih memuji Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi yang berat, yang pupuk dosa, yaitu dua makhluk Allah, jin dan
manusia. Maka gabung istilah jin dan manusianya at-thaqalan, dua makhluk yang berat. Berat apa? Berat dengan dosa. Kaya zaman menyo tangan dia dapat urang hihi guhon ikut yang kemungkinan le dosa kena dosa ada jenis yang cik, jadi kadang dapat onda bangsa rasa hihi guhon bahinya berat dosa. Dia punya kira-kira berat dosa sampai lagi bonceng makhluk dekat. Nah, tapi itu benar. Yang dari ini maka dia tersambung tradisi dari penyebutan as-saqalani dari Al-Quran ya. As-saqalani dua yang berat. Jadi orang berpakai istilah Al-Qurannya as-saqalani dalam kehidupan sehari-hari sampai baru meninggal. Jadi kalau jenazah itu diangkat, diusung, kadang-kadang ada yang sangat berat sekali, padahal badan raya. Jadi orang kadang punya ada dosa. Orang badan raya, tapi waktu tabut kerendah, berat. Oh berarti ini dosa. Jadinya kan istilah tiba-tiba istilah dari as-saqalani, dua yang berat. Wa qad sabata annahum sami'ul Qur'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tersebut juga telah sabit dalam hadis bahawa sesungguhnya para jin ini mendengar Al-Quran dari Rasulullah. Nah, ini cerita ini sudah kita sampaikan ya. Dalam hadis yang pegang fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim, annahu qala, Rasulullah mengatakan. Makanya cerita ini kan cerita dalam Sahih Muslim, menceritakan pula dia dalam hadis sahih ini. Jadi Rasulullah mengatakan, atani da'il jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Datang kepadaku da'i jin, si pendakwah dari kalangan jin. Jadi dalam kalangan jin pendakwah jin bapak ceramah mulut kalangan jin dan pendakwah. Jadi datang kepadaku seorang dai dari jin, fadhahabtu ma'ahu, kata Rasulullah. Maka aku ikut bersamanya kepada dia bawa tempat yang hinan bangsa jin. Maka sampai di situ kata Rasulullah, faqara'tu alaihimul Qur'an. Maka aku bacakan kepada mereka dan aku ajarkan kepada mereka Al-Quran. Jadi Rasulullah juga menyampaikan Al-Quran dan syariat ini kepada jin. Jadi maksud disampaikan Quran, disampaikan syariat kepada jin, menunjukkan jin juga harus menjalankan isi Al-Quran dan syariat. Mana ada fungsi disampaikan, jangan ikut. Hanya maksudnya. Dan dalam pertemuan itu wafihi annahum sa'aluhu zat. Dalam pertemuan itu kemudian ada tanya jawab. Jadi disampaikan soal Quran, hukum syariat. Kemudian ada tanya jawab antara Rasulullah dan jin. Wafihim annahum sa'aluhu, dan dalam pertemuan itu mereka jin bertanya kepada Rasulullah, di antaranya tentang zat. Zat ini maksudnya makanan. Jadi menyujud umum jin, makanan jin pada umumnya kan jorok makanan jin, darah, bangkai, benar-benarlah makanan jin ya. Jadi sedangkan jin-jin yang kaitan dengan Islamnya, ditanya kepada Rasulullah, nyok kamu kiban tu macam dia penjumpa tata lagi ya, tata kuponya, tata joroknya. Maka Rasulullah faqala menjawab, lakum kullu 'azmin dzukira smullahi 'alaihi ta'khudhunahu fayaqa'u fi aydikum aw faramaka lahman wa kullu ba'rin 'ala fulli dawamikum.
Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, jin Islam, bagi kalian, artinya boleh bagi kalian memakan setiap tulang belulang, tulang-tulang makanan yang tayang baju, tulang-tulang yang kabang, dzukira smullahi alaihi, yang ketika dimakan oleh manusia mereka menyebut nama Allah, membaca bismillah, dan menjadi makanan jin Islam. Ta'khudunahu, yang kalian ambil, artinya yang kalian ambil di tangan kalian yang dibuang oleh manusia. Awfaru makana lahma, bahkan yang na daging atau yang na daging. Kemudian wa kullu ba'rin ala fulli dawabikum, dan setiap kotoran, setiap kotoran hewan-hewan yang boleh dimakan. Dawabikum itu hewan-hewan yang tayang tajuk. Jadinya baju ini jadi. Tapi hewan-hewan yang katanya baju, lemur, jadi menyona lemurnya pandai jadi kana po ya. Jadi kamu ganggu kayu berjalan sampai bina ya. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, fala tastanju bihima, maka janganlah kalian beristinja dengan keduanya. Apa maksud keduanya? Tulang dan kotoran hewan yang bisa dimakan. Hanya terpakai untuk alat istinja. Karena dulu kan orang istinjanya bukan dengan air, dengan batu kan. Jadi hanggebi istinja dengan tulung ya. Tulung makanan yang dibaju di manusia dan dengan kotoran hewan yang dibaju di manusia. Jadi kata Rasulullah, fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Jadi keduanya itu adalah makanan saudara-saudara kalian. Maksud saudara katanya minum adalah jin. Jadi jin yang saudara katanya jin Islam maksudnya. Nah, yang di antara fakta tentang jin yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian berikutnya di antara informasi tentang jin ini, inna adama ru'yatina lil jin innama huwa fi ru'yatihim ala haqiqatihim. Wa qad yakhussu Allahu nabiyyahu bi ayyarahum kadzalika ahyana. Sesungguhnya tidak nampak kita melihat jin itu dalam bentuk hakikat mereka. Jadi yang dipegang dalam ayat innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin itu dan bangsa jin dapat melihat kalian, sedangkan kalian tidak dapat melihat mereka. Hidupnya, ayo kena dikatakan jin hidupnya. Bahkan dalam fikih Syafi'i menyona yang pegang naik kalan jin selesai, jin wanita. Ini menjelaskan apa makna gelayang hajit kalan jin. Maksudnya ala haqiqatihi. Jadi kita di dunia tidak akan bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Jadi menyona kadang-kadang yang tanya dek atau berenang dua dek ya. Berarti yang kan bentuk asli jin tapi kai berupa roh itu kan dengan rupa yang lain. Bentuk asli hanya tekanan dari manusia. Ya. Jadi yang tekalannya adalah jin tapi kai berupa roh dengan rupa yang lain. Yang bentuk asli hanya. Wa qad yakhussullahu nabiyyahu bi ayyarahu kadzalika ahyanan. Dan ada Rasulullah mengkhususkan nabinya yang dapat melihat langsung bentuk asli jin. Lagi Nabi Sulaiman termasuk Rasulullah ya. Rasulullah pernah
sedang solat di masjid, ya, malam katuk jin, kemudian berok dari Rasulullah berikat batiang. Nampak itulah hadisnya. Nah, paling hadisnya ya. Jadi roh berikat batiang, tapi juga betul. Begitu sampai subuh, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, beklamlah jin, kalau diikat ini cuma karena jinnya adalah mukjizat Nabi Sulaiman, maka lumpih. Di selain Nabi Sulaiman yang kendalikan jin, maka lumpih tidak. Kalau lumpih kata Rasulullah, maka kalian akan melihat jin itu pada waktu subuh, maka lumpih. Nah, jadi itu tentang masalah melihat jin. Ya. Jadi melihat jin dalam bentuk asli tidak ada. Ada. Oh, menyona kalian kadang-kadang. Nah, berarti kan rupa asli, berupa roh dengan berbagai macam rupa, dan jin ahli bidangnya. Ya, haji berupa roh tadi dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasyaitanu kama yadurrul insan bil irwa wal fitnah yumkinuhu ay yu'dhiyahu bi ayyi naw'in min al adha al hissi aw al ma'nawi sya'nal insan ma'al insan. Syaitan atau jin kuno, sebagaimana dia mampu memudaratkan manusia dengan menggoda agar manusia berbuat maksiat melawan Allah, jin juga mampu menyakiti manusia secara langsung. Jadi jinnya selain dibisi bak manusia untuk manusia berbuat maksiat, tapi jin juga bisa menyakiti manusia secara langsung. Jadi menyona urut demam, yang betul jin. Tapi di sini memang ada beda pendapat ya. Dan gap-gap beda pendapat yang kedua. Walaupun daya yang selamanya sudah tepu, urut demam jinnya betul ini, tapi hanya mana ulama yang sepakat. Walaupun pendapat yang kuat bahawa jin itu mampu masuk secara langsung dalam tubuh manusia sebagai pendapat ulama, dan memang punya pendapat lain. Tapi ada juga ulama yang berpendapat tidak bisa jin mengganggu manusia dalam secara kontak fisik, jadi hanya ada ngomongnya. Jadi alasannya adalah, yang pertama, alasan ulama yang mengatakan jin bisa kontak fisik dengan manusia, jadi menyakiti manusia. Itu alasannya memang kuat, yaitu ayat tentang riba. Bunyi ayatnya, alladzina ya'kuluna riba, kan? Pokoknya kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, maka mereka diumpamakan dengan kama yatakhabbathu syaitan minal mas, seperti orang yang kemasukan jin. Yang ayat langsung, yatakhabbathu syaitan, yang takhabbatnya negara ngomong, yang but syaitan minal mas, makna mas disentuh imat jin, kemamang lah. Yang dalil bagi para ulama mengatakan bahawa jinnya disakiti manusia dengan cara kontak fisik, imat. Termasuk juga tafsir ayat tentang ucapan Nabi Ayub, yang Nabi Ayub mengatakan dalam Al-Quran disebut oleh Allah, Rabbi anni massaniyatur, wahai Tuhanku, aku disentuh oleh sesuatu yang memudaratkanku. Maksud massaniyanya itu yang menyentuh Nabi Ayub. Itu disebutkan sebagai tafsir, niat adalah sentuhan
jin, syaitan. Maka kemudian Nabi Ayub sakit dengan sakit yang parah yang merupakan cobaan untuk Nabi Ayub. Yang pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwa kemasukan syaitan itu kemasukan jin ada. Kemudian itu dari Al-Quran, kemudian dari hadis. Dari hadis ada hadis Sahih Bukhari memang. Jadi datang seorang perempuan ke Rasulullah, dia mengatakan langsung, ya Rasulullah, ini atau ana masru'a. Wahai Rasulullah, aku masru'. Apa makna masru'? Istilah masru' dalam bahasa Arab, orang tidak terkendali dampak jin. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Makiba dengan pulau berdoa bah boleh haju atau sabar. InsyaAllah terus tamang surga. Berjamin tamang surga." Maka karena lebih pilihan boleh haju berdoa dan semua atau pilih surga. Karena pilih surga, urinanya kata, punya benar dapat doa lagi. Kakak lo pilih surga. Sehingga urinanya menjadi salah satu urina yang menempuh aja benar tamang surga. Cuma lelaki yang urinanya. Cuma Nabi Rasulullah menyajik baik sampai belum buka baju. Allah atakasyaf karena dengan berat ilham tu, dengan berat ya, jin jangan sampai tu buka baju. Maka doa dari Rasulullah baik sampai buka baju. Patut sabar yang membuat jin ya, menempuh jaminan surga. Jadi hadisnya menunjukkan jinnya. Yang dalil Al-Quran dan hadis ulama-ulama yang mengatakan demam jinnya dan yang pendapat kebanyakan jumhur ulama. Di antara yang paling tegas dalam masalah ini termasuk malah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah murid dekatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena Ibnu Taimiyah sendiri diceritakan dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Ibnu Utsaimin. Jadi Ibnu Taimiyah pernah berhadapan dengan orang demam jin. Jadi ya orang demam jin Pak Ibnu Taimiyah. Jadi dia baca doanya, dia baca rupanya ada bidih-bidihnya. Lagi ada yang wajib kahir dia baca dia tu aja. Salah-salah itu pun balik pun dia baca. Jadi karena kabih dan lupa baca hana ini ada perubahan. Jadi gemat bak taku urang tamang jinnya yang berkedau buat. Baru dibaca. Memang rupanya cara berhadapan dengan jin harus kru kadang-kadang. Cuman saya sampai tangkau saya tak praktek. Tutup dekuannya kau patah daku. Tapi orang tak kalah dengan orang ladungnya, orang usai jinnya dengan gedungnya. Yang kampung kahek yang baca doa haikam, dia dengar doa dulu. Wah, betul nak je pada yang berangkat dia. Memang cara agak-agak tahu je. Jadi Ibnu Taimiyah dan juga ulama lain. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan hana demam jin. Hana demam jin. Dan yang sembarang orang yang cukup dapat. Di antara orang yang pegang hana istilah demam jinnya adalah Nyojamun dari kalangan mutakaddimin atau salafnya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari termasuk masalah Imam Qurtubi, ramai ulama yang ramai sih. Termasuk yang kontemporer, kita kejut Syekh Yusuf Al-Nawawi Al-Mahfuz. Banyak yang lima. Godnya orang yang mengatakan tidak ada istilah jin masuk atau kontak fisik dengan manusia. Ini Syekh Yusuf Al-Nawawi. Fatwa ya.
Nah, apa dalil urungnya? Nah, dalil. Nah, dan dalil mereka langsung ayat Quran. Ada jadi buka ayatnya. Gekun oleh Allah dalam Al-Quran, disebut oleh Allah dalam Al-Quran perkataan jin. Ikun jin. Ya. Ma li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kerja itu disebut oleh Allah dalam Quran. Mali alaikum min sultan, katanya. Aku tidak punya kemampuan untuk kepada kalian wahai manusia selain hanya anda autukum, membisikkan saja untuk kalian berbuat maksiat kepada Allah. Fastajabtum li. Kalau kalian dengar berarti kalian ikuti bisikan itu. Kalau tidak, ya udah selesai. Ya, jin. Artinya tidak ada kemampuan jin dalam hal menyakiti manusia melebihi hanya sekedar membisikkan untuk berbuat maksiat. Ya, jadi ini dalil bagi ulama yang mengatakan ada jin. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana ulama-ulama ini menjelaskan fakta di lapangan? Cina sudah mengadu cukup ngeri-ngeri. Cukup ngeri-ngeri dulu. Pulau menjadi pesantren yang silangganan, ya, macam model. Nah, bagaimana Syekh Zulkarnawi menjawab fakta lapangan kemasukan jin? Nah, beliau menjawab bahwa dan beliau sudah berdiskusi dengan pakar mental, pakar kejiwaan manusia, pakar. Jadi tidak ilmu, sub konsep dalam ilmu saraf kejiwaan, ya, bahwa ada reaksi saraf sebagian manusia. Ya, sebagian manusianya, reaksi tubuh dalam kondisi tertentu dia tidak terkendali. Dan itu ada jawabannya dalam ilmu psikologi, orang-orang yang mentalnya lemah. Maka beliau mengatakan, jika uru-uru yang pegang-pegang demam menjadinya, rata-rata memang secara mental mereka lemah. Uru-uru mental hai betul ini tiganya. Ya. Tapi secaranya tak pernah ya. Jadi yang kemasukan jin itu orang-orang yang pertama dalam kondisi mental lemah atau orang-orang yang sedang frustasi, sedang stres, sedang kosong. Jadi kemudian ada reaksi saraf. Jadi kele Syekh Zulkarnawi, maka ada demam jin. Nyonya orang yang kemudian bereaksi tentang lagi demam jin, yang berarti masalah mental. Jadi hana, jadinya tentang masalah hitam mengjin dengan hana hitam mengjin. Jadi ini sebagai amanah ilmiah kita pegang bahwa dalam masalahnya ada perbedaan pendapat ulama. Masalah kencok dan silahkan masing-masing, ya. Ya, jadi mereka punya dalil masing-masing. Nah, itu diantara fakta tentang jin. Nah, kemudian yang sangka habis nanti masalah ini. Yang berikutnya menyana pertanyaan. Kadang ada pertanyaan, silahkan. Kadang pengaji ni rumah mana pindah di Banjaran dan pindah. Yang sementara kami untuk yang dalam kitabnya, ya silakan kalau ada pertanyaan barangkali. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Jadi yang pertama, kalau ada gerak-gerik jin misalnya atau satu suara atau gerak yang ditimbulkan oleh jin ya, itu bisa terjadi. Nah, bisa terjadi apa namanya? Bisa terjadi. Tapi kalau ini maksudnya kalau yang tadi maksudnya adalah yang ulama beda pendapat jin masuk ke tubuh manusia. Ini yang ulama beda pendapat jin masuk ke tubuh manusia. Apakah bisa terjadi atau tidak? Tapi kalau dia di sekitar kita ramai, di samping kita semua ada jin, masing-masing kita ada jin karim dari sejak lahir. Nah, jadi ketika misalnya ada suara-suara aneh misalnya, oh kan najin ini, kenapa ini tempeng tayo najin jin karim, jin karim sama kita ini dari lahir kita sampai hari ini sampai meninggal. Namanya jin karim, arti karim yang selalu menemani kita. Nah, itu namanya jin karim sama kita. Sama kita ada malaikat, ada jin karim. Dia menyokat hajin lain perkaru kadang apakah banget kau sih tapi ayu yang oh dia kan ya. Jadi kalau reaksi jin bisa terjadi di luar kita, maksudnya suara itu bisa. Dan itu sudah kita sampaikan kemarin cerita Abu Hurairah, sahabat Nabi yang ditugaskan menjaga Baitul Mal. Kan setiap waktu itu jadwal Abu Hurairah selama 3 hari berturut-turut. Jadi tiap malam saat dia berjaga dia mendengar ada suara di gudang. Dia cek ternyata ada manusia memang sedang ambil makanan-makanan di Baitul Mal. Cuman waktu itu Abu Hurairah tidak tahu itu jin. Jadi kalau reaksi jin, gerak, suara macam-macam yang dia timbulkan itu tidak dipungkiri. Cuman yang kalau apakah dia bisa masuk langsung ke tubuh manusia atau tidak, ini yang ulama beda pendapat, atau istilah sekarang demam kemasukan. Ya. Kemudian yang kedua, kita dapatkan memang fakta bahwa ada beberapa orang yang dia memang kita akui mudah menangkap energi itu. Seperti misalnya anak-anak indigo misalnya, atau bukan anak indigo di pesantren, anak ya tidak dua anak santri ya. Jadi tahu ini, jadi tanya you cek macam ni, jangan. Jika ini pun ada itu, saya pernah mendapatkan itu seorang santriwati ya. Jadi dia memang bisa melihat itu, cindu juga ya. Tapi apakah yang dia lihat itu adalah bentuk asli jin itu, atau rupa yang lain misalnya sudah bentuk asli tidak,
yang dia lihat itu tetap dalam bentuk rupa yang lain. Karena waktu kita tanya sama dia, apa yang kamu lihat? Dia menjawab, lagi lampilau. Itu di situ ada seperti pocong, Ustaz. Di situ ada yang terpotong lehernya, Ustaz. Nyonya yang tanya tadi, takut ikut modu ya. Jadi maksudnya bentuk asli tidak ada. Waktu juga pembahasan ini, pernah tempat orang yang pengajian Pak Katri beberapa tahun yang lalu, pembahasan tentang jin ya. Jadi pembahasan ngejak dulu bapak-bapak. Goknya supir motor truk. Jadi dia supir truk. Dulu masa mudanya dia bolak-balik Banda Aceh Medan bawa truk bawa barang. Jadi ngejak goknya Ustaz. Dulu zaman kilometer malam-malam dari Medan. Lupa le pangkalan Perandan le pangkalan susu daerahnya. Ingat saya Ustaz itu sering sekali nyokap malam-malam juga kenan itu seperti ada barisan pasukan lewat barisan pasukan militer lewat ramai ya. Yang kibar yang belum kalernya. Betul yang kalah. Yang jin. Ya, cuma apakah itu betul asli? Tidaklah. Saat jin pakai baju militer Belanda. Jadi yang beliau lihat itu mungkin dulu ada perlawanan di situ. Banyak pasukan Belanda yang mati. Jadi jin-jin karin pasukan Belanda itu masih di situ, nggak pulang ke Belanda, nggak dibawa pulang ke Belanda, masih di situ. Jadi waktu orang lewatnya lewat ni, memang berbaris. Dan yang serius kalau ceritakan, mungkin orang lain terhenti yang sering jap-jap malam kan. Jadi itu tetap tidak dalam bentuk asli. Menyerupai Roy, beda-beda negara, beda-beda hantu kan. Lagi Indonesia, pocong langganan hantu. Karena memang jin di Indonesia itu paroi, ke pocong di daerah Cina, Jepang pun vampir. Jadi nama jin ini berupa Roy ke vampir, menyohidi di Eropa. Dracula, jin ini patroi ke dari fakta-fakta antropologisnya benar kan bisa kita dapat ini satu berarti mungkinlah jin lagi-lagi yang bentuk uluman. Jin kan dalam hadis kemarin kan cuma 3 dia. Okay. Tapi nyokok bisa di Eropa bentuk Dracula, di Indonesia bentuk pocong atau sinder itu yang kuntilanak di Jepang vampir, berarti kan menunjukkan memang tidak ada yang melihat jin dalam bentuk aslinya, bentuk diperupai sesuai dengan kehidupan manusia di tempat-tempat tertentu. Darinya kan jadi tacok sabah kesimpulan malah. Jadi bisa saja orang melihat jin tapi tidak dalam bentuk asli. Ya. Yang lain kira-kira? Oh, ada satu lagi. Ya. 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 Tapi memang seperti itu, memang disuruh ini karena dia juga makhluk seperti kita. Disuruh, makanya dalam beberapa hadis kalau kita mau
tidur misalnya, itu disuruh apa namanya, kipas berempot lah, baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa saja sebelum kita masuk dia sempat golek-golek sebentar itu, jadi kita kasih kode, lu kena gitu. Kemudian demikian juga kalau kita ke tempat-tempat, ke hutan, ke itu juga kasih kode. Kasih kode karena kan sama-sama makhluk ya. Sama-sama. Dia tengok kan karena hanya buka hijab, karena kita kan terhijab. Kalau Allah buka hijab, maka ini penuh. Macam dulu kan gedung hijab oleh Allah. Ramai jin, lebih banyak jin dengan tayang. Karena jin itu umurnya panjang. Jin tetap mati ya. Cuman umurnya panjang-panjang. Yang tidak mati cuma iblis. Iblis baru mati sampai hari kiamat. Itu sudah janji Allah. Innaka minal munzarin. Tapi kalau yang jin tetap mati, cuma umurnya banyak-banyak, ratusan tahun. Awalnya bangsa jin umur panjang gimana ketiga. Beranak pinak mereka kencang. Maka Rasulullah mengatakan janganlah kalian seperti jin yang mendatangi sesamanya bab jalan duduknya itu seperti jin. Kalau manusia terhormat dia ada proses angkatnya ini jin hanya apa yang jin itu makanya ada jinnya cukup ramai. Lagi ada pegawaian di rumah kedai orang mentang cukup ramai di rumah. Buat tampung rumah, buat kamar mana, kalau ada lubang-lubang yang dibiarkan, lubang-lubang dinding kan, dibiarkan, kita memilih aninya belumnya rumah raya, tapi raya ada rumah raya ada kamar 7 rumah kosong tu, itu ada penghuni. Di masjid juga ramai di masjid kan. Di masjid kan najin cik. Pakan berapat saf. Sebab najin yang menanna saf agak rengat, itu mah ini. Makanya orang-orang yang menyor saf rapat, yang jari orang tengok dengan mayat. Tapi menyor rapat agak renggang, yang pasti dengar orang tengok mayat. Dengan tahi kaki tak oleng. Jadi kat dengar. Jadi ramai macam jin juga kan. Jadi memberikan kode itu memang sunnah. Artinya kita memberitahukan dia untuk termasuk kita tinggal di rumah baru. Apakah baru siap dibuat atau rumah lama yang kita beli sudah lama kosong, kita masuk. Nah, itu sunat baca surah Al-Baqarah. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yanfiru minal baiti allati la tuqra fihi suratul Baqarah. Jadi janganlah kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Artinya bacalah Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah khususnya, karena syaitan yang akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi tanya tetap rumah baru atau rumah lama atau kata kosong, dia tetap baca Al-Baqarah 30. Insya Allah. Kecuali kahek dah baca, hana aja nyampe dah cek ya. Kadang nak kubu di rumah. Nah kejadian di tempat. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan nak tahu. Jadi kena tugas masalah di rumah. Dia ada yang pendapat, ada yang memang orang yang melakukan, ada tempel-tempel ayat-ayat Al-Quran ya kan? Ya kan? Ada tempel-tempel di rumah itu gimana?
apa itu boleh, apa bisa menggunakan cetak, apa cetak kiri, kita tempel itu kadang-kadang ada kan, kayak di pamflet kan ditempel pak, aja diam cetak itu kan. Ya. Yang tiban Ustaz. Yang dalil zaman beberapa sahabat memang ikat, mereka mengikat ayat-ayat Al-Quran di leher anak-anak kecil. Jadi betul mesti heboh pun ya. Kita kepada mengikat batu dan umid. Itu ada dalilnya. Jadi tujuan untuk supaya menghilangkan energi negatif ya. Tak perlu Al-Quran kemudian dari pet itu ada masalah selama tulisan itu mampu kita jaga kemuliaannya. Tapi dengan tak perlu kena ya jaga haru. Cuman disuruh bukan yang tulisnya oleh para sahabat. Cuman yang lebih kuat yang diulis Rasulullah tak baca langsung. Alanya termasuk hadis yang ini yang setiap ketika kita pulang ke rumah. Tanya malam tahu rumah. Yang gayu baca bismillah buka pintu dan gayu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketika kita pulang itu malam, yang ramai yang ikut. Ya, ramai ikut. Pulang boleh 4 tahun, yang ramai ikut. Jadi menanduk pintu rumah dan baca bismillah, assalamualaikum, maka yang ikutnya akan ikut. La mabitahuna wa la mat'amuna. Rumahnya hanya pertama hanya makan. Mereka balik semua. Itu di antara yang disunahkan. Jadi diikut je. Pulau tahu oleh bapak kadang ada acara di berujung-ujung tu. Jadi pada baca ya, pulau menyukai rasa karena dia kan bicara energi sebenarnya. Energi kita kan setiap makhluk ini ada energi masing-masing. Jadi kitanya nyutruk energi jinnya. Makanya kadang-kadang kan bedah budaya kudu itu dia ada energi berbeda. Jadi ketika kondisi-kondisi itu terasa ya kita baca ayat kursi. Ini makhluk kita benar ini makhluk Allah je yang minta dia minta makanya kalau tanya motor lagak macam tanya awaknya tak ada rezeki rumah ya. Ijaklah menanduk rumah tak baca bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dah ucapkan Pak Pintu balik lama bitahuna. Oh aja yang beda rupanya rumah duku kata. Salah target ya. Jadi boleh kalau tulis itu boleh atau ada anak sakit boleh tulis itu tapi dengan syarat harus kita jaga kemuliaannya. Hadir tidak umum dia pertama tulisannya. Hadir harus jalannya baik ikat ini. Harus ikat ini. Hadir harus ikat baru tulisan Quran. Karena mulia ya. Di leher. Leher jadi. Dia ada orang sakit, najuknya ikat apa yang ikatnya. Kadang-kadang memang tulisannya betul ya Quran, cuma dia ikat kahana. Dia bilang oh ya Qurannya harus dalam keadaan anak untuk ibadah kadang-kadang memang posisi kaki waktu itu perlu dijaga. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.